Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah kisah horor yang dialami oleh kakak online kita yang bernama Yuni. Halo Yuni, terima kasih sudah mengirimkan cerita dan mau berbagi dengan kakak-kakak online semua di sini ya. Nah, kisah horor yang dialami oleh Yuni sendiri terjadi saat ia berkuliah di salah satu kampus swasta yang ada di Yogyakarta. Oke kakak, tanpa banyak tetek bengek, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kisah horor yang dialami oleh Yuni. Nah, sebelum kita masuk ke kisah horornya, saya akan memperkenalkan kepada kakak-kakak semua di sini tentang background singkat dari Yuni ya kakak. Jadi kakak Yuni sendiri saat kejadian ini terjadi berusia 17 tahun jalan ke 18 tahun dan berasal dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saat menyelesaikan pendidikan SMA-nya di salah satu SMA negeri yang ada di Samarinda, Yuni merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu kampus swasta yang ada di Yogyakarta. Di mana saat itu pada tahun 2017 ketika Yuni pertama kali tiba di Yogyakarta, ia menginap di salah satu hotel yang ada di Jalan Gejaya. Hari pertama di Yogyakarta, ia langsung pergi ke kampus untuk mengambil alma mater, dan setelah mengambil almet, Yuni yang saat itu ditemani oleh sepupunya melihat-lihat kosan di sekitar kampus, di mana dari beberapa kosan yang disurvei, Yuni tertarik pada sebuah kosan yang menurut Yuni kosan tersebut menarik dan tentunya harganya pas untuk budget Yuni. Kosan itu memiliki 2 lantai yang terletak di sebuah gang sempit agak terselip dari jalan utama dengan tampilan bangunan yang sudah sangat usang, dindingnya mulai retak, catnya mengelupas, dan pintu-pintu kayunya berderit setiap kali ada yang lewat. Tetapi bagi sebagian besar penghuni, itu adalah tempat yang ideal, murah, dan strategis. Tanpa banyak pertimbangan, Yuni memutuskan untuk ngekos di kosan tersebut. Singkat cerita, pindahlah Yuni ke kosan itu. Ia menempati kamar nomor 19 di lantai 2. Yang mana hari pertama tinggal di kosan tersebut, Yuni mulai berkenalan dengan beberapa penghuni kos yang ada di lantai 1 dan lantai 2. Mereka yang ngekos di situ tampaknya biasa saja. Beberapa penghuni bahkan menyambut Yuni dengan sangat ramah. Namun ada yang aneh tentang kosan tersebut, di mana ada satu kamar di pojok yang berada di lantai 2, tepatnya kamar nomor 20 yang terlihat dengan pintu tertutup dan digembok dari luar. Saat Yuni bertanya-tanya tentang kamar tersebut, para penghuni kos hanya tersenyum samar dan menyarankan untuk tidak pergi ke kamar tersebut atau bahkan mencoba masuk ke kamar itu. Yuni yang mengetahui hal itu menganggap bahwa hal tersebut adalah aturan di kosan itu, bahwa tidak ada yang boleh pergi ke kamar tersebut. Setelah berkenalan dengan para penghuni kos, Yuni masuk ke dalam kamarnya untuk membereskan barang-barangnya. Saat sedang membereskan barang-barangnya, Yuni kedatangan seorang wanita tua, yaitu ibu pemilik kos, yang memberitahukan peraturan kepada Yuni bahwa penghuni kos dilarang untuk pergi atau mencoba masuk ke kamar nomor 20. Yuni yang sudah mengetahui hal tersebut mengatakan, "Baik Bu, saya sudah mengetahui peraturan tersebut dari penghuni yang lain." Saat itu Yuni juga bertanya alasan kamar tersebut dilarang untuk didatangi atau dimasuki kepada ibu kos. Tetapi ibu kos tidak menjawab dan hanya mengatakan, "Pokoknya jangan ke sana." Setelah memberitahukan hal tersebut, ibu kos pergi meninggalkan Yuni dan Yuni kembali membereskan barang-barang pindahannya. Malam pun tiba. Malam itu merupakan malam pertama Yuni di kosan tersebut. Yuni yang baru selesai mandi duduk di meja riasnya menggunakan skincare, tiba-tiba berpikir dengan aturan yang diberitahukan oleh ibu kos bahwa penghuni kos dilarang untuk pergi atau mencoba memasuki kamar nomor 20. Dengan rasa penasaran yang begitu besar, Yuni akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamar nomor 20 setelah semua penghuni tidur. Yang mana Yuni pergi ke kamar nomor 20 pada tengah malam. Begitu menginjakan kaki di depan kamar tersebut, Yuni merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana semakin dingin dan udara terasa berat. Saat itu Yuni mencoba menempelkan telinganya ke pintu kamar nomor 20, tapi tidak mendengar apa-apa. Yuni yang semakin penasaran mencoba membuka pintu kamar itu, dan karena pintu tersebut tergembok dari luar, Yuni hanya bisa membuka sedikit pintu kamar itu. Kalian paham kan kakak, pintu yang tergembok dari luar yang kalau dibuka itu pintunya
kayak cuma sedikit begitu, kelihatan ke dalam itu cuma sedikit. Kalian paham lah ya, paham. Nah, dari dalam kamar tersebut, Yuni melihat kamar yang gelap dan mencium bau yang sangat tidak sedap. Karena tidak bisa melihat apa-apa, Yuni akhirnya menutup pintu kamar itu dan hendak balik ke kamarnya. Saat Yuni berjalan balik ke arah kamarnya, secara tiba-tiba Yuni mendengar suara-suara aneh seperti bisikan dan langkah kaki yang sangat berat. Yuni yang mendengarkan hal tersebut tiba-tiba terdiam dan merinding. Secara perlahan Yuni kembali ke kamarnya dan mengunci pintu kamarnya karena takut. Sejak kejadian malam itu, hidup Yuni di kosan tersebut dibuat tidak tenang. Pernah di suatu malam saat baru pulang dari kampus, Yuni yang sedang memainkan ponselnya di dalam kamar tiba-tiba merinding dan merasa sedang diawasi oleh seseorang. Yuni mencoba mengabaikan hal tersebut dengan mematikan ponsel dan lampu kamarnya, kemudian tidur. Keesokan harinya, Yuni kembali mendapatkan gangguan, yang mana saat itu pagi hari sekitar jam 9 pagi, Yuni yang sedang bersiap untuk pergi ke kampus dikagetkan dengan pintu kamar yang tiba-tiba tertutup sendiri dengan sangat keras. Yuni yang kaget langsung cepat-cepat mengambil tas dan laptopnya dan segera pergi ke kampus. Setelah selesai dari kampus dan pulang sekitar jam 7 malam, Yuni yang menaiki tangga berjalan menuju kamarnya merasa sedang diawasi oleh seseorang. Yuni yang merinding langsung cepat-cepat pergi ke kamarnya, dan saat berada di kamarnya Yuni merasa tenang dan melakukan aktivitas yang biasa ia lakukan, di mana Yuni membersihkan dirinya kemudian naik ke kasurnya untuk tidur. Malam itu berlalu begitu saja dengan tenang. Yuni tidur tanpa ada gangguan. Tetapi kakak, setelah kejadian tersebut, hal-hal mistis yang dialami oleh Yuni semakin menjadi-jadi. Di mana saat sedang berada di dalam kamarnya, Yuni mendengar suara langkah kaki di tengah malam. Bahkan ketika seluruh kosan sedang sepi, saat sedang berada di dalam kamarnya, Yuni sering merasa seperti ada yang mengintip dari balik tirai jendelanya meskipun tidak ada siapa-siapa. Suatu malam saat sedang duduk di kamar, Yuni melihat bayangan seseorang melintas di luar jendela. Tapi ketika Yuni mengecek dan membuka tirai jendelanya, Yuni tidak melihat siapapun di sana. Sejak saat itu, Yuni mulai merasa terpojok dan ketakutan setiap kali malam tiba. Yuni sering sekali melihat sosok perempuan yang berdiri di jendela kamarnya dan sesekali juga mendengar suara ketukan tembok dari sebelah kamar. Yuni pun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kosan itu. Ia berbicara dengan ibu kos dan beberapa penghuni lama yang masih tinggal di kosan tersebut. Setelah mencari tahu, ternyata kosan itu memiliki sejarah kelam, di mana pada tahun 2013 di kamar nomor 20 tersebut adalah tempat tinggal seorang mahasiswi cantik. Tidak ada yang mengetahui kesibukan mahasiswi tersebut. Yang diketahui oleh ibu kos dan penghuni lama, kalau perempuan di kamar nomor 20 sering pulang malam dan beberapa kali kedatangan tamu laki-laki. Selama 1 tahun 6 bulan tinggal di kosan itu, mahasiswi itu tidak terlihat lagi dan ditemukan sudah kehilangan nyawa di dalam kamarnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Yang mana kakak, mahasiswi tersebut menghilangkan nyawanya sendiri. Sejak saat itu, kamar nomor 20 dibiarkan kosong dan menjadi terlarang. Berdasarkan cerita penghuni lama, bahwa arwah mahasiswi itu masih bergentayangan di kamar nomor 20 karena mereka sesekali mendengar suara tangisan dan terdengar barang-barang di kamar itu berpindah sendiri seperti ada yang menggesernya. Yuni yang mengetahui hal tersebut tidak bisa tinggal diam. Pada tengah malam, ia memutuskan untuk kembali ke kamar nomor 20 untuk menghadapi rasa takutnya dan membuktikan tentang apa yang dikatakan oleh penghuni lama dan ibu kos. Begitu berada di depan kamar, Yuni merasakan udara semakin dingin dan merasa merinding. Saat berada di depan kamar tersebut, Yuni melihat dengan jelas bayangan sosok perempuan yang ia percaya adalah sosok mahasiswi yang kehilangan nyawa di kamar itu. Yuni yang melihat sosok bayangan perempuan tersebut langsung kembali ke kamarnya, dan karena merasa sudah tidak nyaman di kosan tersebut, Yuni akhirnya memutuskan untuk pindah dari kosan itu. Cerita tentang kosan berhantu tersebut tetap hidup di antara penghuni lama dan penghuni baru yang mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dengan kamar nomor 20. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kisah horor yang dialami oleh Yuni.
Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!